Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Claudia Ronaldo Montoruan. Saya dari Teknik Biomedis, TPW 9 dengan NIM 123430101. Langsung saja kita mulai tugas yang pertama. Pertama-tama kita buka GDB online di Google, kemudian pastikan language-nya sudah C++. Kemudian tampilannya akan seperti berikut. Nah, di layar udah ada include Ustream, di bawahnya kita ketik using namespace, std, titik koma. Nah, ini sudah benar. Kemudian ini ada in main di bawah, ini udah benar. Nanti yang ini std hello world kita hapus aja, kita ganti menjadi integer u1 spasi sama dengan spasi isikan NIM dengan NIM saya 123430101. Kemudian titik koma. Ini menjadi suku pertamanya. Jadi ini kita masukin suku pertamanya. Kalau udah, nanti kita enter lalu dimasukin integer beda spasi sama dengan ini beda dari baris aritmatikanya, dari NIM saya bedanya adalah 10. Kemudian kita lanjut enter, yang ini jangan lupa titik koma ya. Oke, next kita enter, kemudian kita masukin jumlah suku yang akan dicari dengan integer n sama dengan sesuai catatan abangnya. Kalau NIM-nya akhirnya 1, berarti kita ubah jadi 11. Berarti yang dicari jadi ada suku yang dicari 11. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau udah kita masukin rumus if, buka kurung, masukin U1, spasi, persen, spasi 10 sama dengan 2 kali, spasi sama dengan 2 kali, baru masukin 0, tutup kurung, nah, terus spasi, masukin tanda gini, enter, terus kita ketik U1, spasi plus sama dengan, terus spasi lagi 10, tanda titik koma. Kalau udah nanti kita masukin code, terus tanda yang gini. Sebentar. Kita masukin code ya, ini dihapus dulu ntar. Code, terus tanda begini double, terus tanda petik. Masukin suku yang mau dicari sampai suku berapa. Kalau di sini U1 ke U11 adalah titik 2. Jangan lupa tanda petiknya, kemudian di akhir titik koma. Nah, lanjut masukin rumus for integer. Jangan lupa pakai tanda kurung ya. Kemudian integer spasi i, spasi sama dengan 1.2, terus i tanda ini lebih kecil atau mana, terus spasi n, titik koma, kemudian i, terus double plus, kemudian tutup tanda kurung, kemudian masukin tanda gini, terus enter, masukin code, terus doublein tanda gini lagi lebih kecil dari, kemudian U1 jangan lupa besar, ditambah i, kemudian ada ini bintang atau dikali beda, ketik, kemudian masukin tanda gini lagi, kemudian tanda titik, tanda petik
tapi di spasi terus bentar, tanda petik baru titik koma. Nah, kalau ada begini, kita lanjut ke bawah, kita scroll dulu bentar. Kemudian di bawahnya ini kita masukin code, terus tanda yang sama kayak gini, double ya, terus n, kemudian titik koma. Oke, titik koma. Nah, kalau udah begini nih semua udah benar ya, dicek lagi, jangan ada yang salah. Oke. Cek dulu, nggak ada yang salah lagi. Kita run, kemudian outputnya akan seperti ini. Kalau udah begini berarti udah benar ya. Nah, nanti outputnya ada 11. Ini ada 11 kan, dari U1 ke U11 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya udah, kalau di sini udah bener ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sama kayak tadi, kita buka GDB online-nya dan dipastikan sudah C++. Tampilannya masih sama kayak gini, terus nanti ini kan ada include stream. Nah, di bawahnya kita masukin include CMath. Include CMath. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bawah, ini main ini udah benar. Terus yang ini std hello world kita hapus, terus kita masukin nilai awalnya dengan format long a spasi sama dengan nilai awalnya NIM saya 12343101 titik koma. Kemudian dilanjut masukin rasionya integer R spasi sama dengan 01 titik koma. Next, kita masukin jumlah suku yang ingin dihitung dengan integer N besar spasi sama dengan 3 titik koma. Oke, untuk mengambil digit ketiga dari belakang, kita masukin integer N kecil spasi sama dengan dalam kurung A, kemudian spasi tanda garis miring garing, kemudian 100 tutup kurung persen 10 titik koma seperti berikut. Nah, kalau udah kita lanjut masukin ini N besar sama dengan N ditambah 2 titik koma, ini untuk menghitung nilai N sesuai dengan ketentuan. Oke, kita lanjut di bawahnya. Di bawahnya kita masukin ini ya, std titik 2 kali double, terus terus kita masukin code, udah tanda begini ya, kemudian tanda petik masukin kalimat suku dari suku U1 ke U3. Itu yang mau kita hitung untuk jumlah suku yang ingin dihitung, karena N itu tadi 3, jadi kita masukin suku 1 ke U3. Jangan lupa tanda petik. Terus ini kita lanjut pakai tanda begini, baru masukin N-nya pokoknya gini deh. Sini ada tanda petik, terus titik 2, baru garing ke arah yang ini, yang seperti ini. Nah, nanti masukin N kecil, terus titik koma di belakang. Kalau udah, kita masukin rumus for, kemudian tanda buka kurung ya, integer i sama dengan
spasi 1 tanda titik koma, terus I spasi tanda lebih kecil pakai sama dengan, terus N besar, terus dan pakai tanda titik koma juga, terus di spasi masukin double plus, terus I. Nah ini tutup kurung, terus dimasukin tanda begini yang ini. Kalau udah kita enter, kemudian masukin long suku kayak tadi ya, sama dengan A, pakai tanda A, terus spasi bintang, terus ini ada POW baru pakai buka kurung lagi, R, koma, spasi I dikurang 1. Oke, kemudian tutup kurung, terus titik koma di akhir. Nah, ya kita lanjut kayak gini, std, terus double tanda titik 2 baru code, terus tanda ini ya, terus tanda petik, terus masukin U. Nah, lanjut di luarnya masukin tanda begini, terus I, terus gini lagi, terus tanda petik lagi, terus titik 2 spasi, terus tanda ini lagi, dah masukin suku, tanda lagi kayak gitu kayak yang sebelumnya, terus std titik 2 nya double, terus masukin n gini, terus titik koma. Nah kalau udah harusnya nih udah bener ya. Nah kodenya kayak gini, di akhir ada returnal, terus kita run. Oh salah. Kita cek lagi, bentar ya. Di mana ada yang salah, coba satu ini harus ada. Kita harus pastiin ya, kalau spasinya mungkin salah. Bentar, kita coba run lagi. Oke, masih salah ternyata. Coba ya, bentar ya, saya cek dulu ya bang ya, bentar ya bang ya. Ini udah benar kan? Ini nggak ada yang spasinya salah. Terus apa ya, bentar ya. Ini di STD yang di bawah kita ternyata harus maksudnya STD ya, bukan STTD. Kita run, oke, jadi benar. Oke, nanti outputnya begini. Thank you, makasih bang. Oke.